Oke. Hangat banget. Jadi ini yang rempah gitu ya. Hai sahabat Tami dimanapun Anda berada, tetap kita lagi kulik UMKM. Dan kenapa sekarang Ami ada di sini? Tetap masih di Bali lagi karena ada beberapa yang harus kami lakukan dengan para sahabat-sahabat UMKM tercinta. Salah satunya adalah kita bertemu dengan Pak Arman, salah satu pengrajin dulunya kopi nih ya. Pak Arman dulunya kopi. Beliau juga bikin kopi rempah hangat di tubuh. Nah, kami sudah merasakan. Terus ada beberapa souvenir, yaitu ini buat pengharum dari mobil. Dari situ terus berkembang lagi menjadi usaha jahe merah, karena di sini banyak sekali jahe ya, jahenya melimpah. Jadi beliau berusaha untuk bikin lagi produk-produk ini. Oke, untuk kali ini kita akan bertanya-tanya kepada beliau sebagai seorang UMKM yang sudah malang melintang di dunia pameran, bahkan sudah sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia. Mungkin akan berbagi sehingga teman-teman UMKM yang ada di luar sana bisa menimba ilmu dari beliau. Baik, kita akan berkenalan dengan beliau. Selamat siang, selamat sore nih Pak Arman. Selamat sore. Boleh dikenalkan Pak Arman, nama lengkapnya siapa? Terus sudah mulai kapan ini bergerak di bidang UMKM? Nama saya Armanu lengkapnya gitu aja, Bu. Oh, Armanu. Armanu gitu. Ada arti Armanu itu. Kurang tahu saya, orang tua ngasih saya Armanu itu apa artinya. Tapi teman-teman lebih akrab manggilnya Pak Arman gitu. Oh. Untuk usaha kopi awalnya itu tahun 2017 akhir. Setelah saya resign dari pekerjaan saya yang dulu. Dengan kopi ini awalnya, kenapa kok saya bikin kopi rempah kan? Iya. Teman saya tuh nanam cabai jamu atau lebih dikenal cabai Jawa. Kalau di Bali tabiubun, itu luas sekali. Lalu saya mencoba untuk bikin produk yang supaya bisa diminum langsung, dicampur sama apa. Akhirnya saya eksperimen beberapa saat ya, mungkin sekitar hampir 2 bulan saya eksperimen itu untuk menemukan rasa yang enak dan bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Yeah. Nah, akhirnya saya olah dengan kopi. Saya olah kok dengan kopi dengan campuran berbagai macam rempah lain. Ada cabai Jawa tadi, terus ada jahe merah dan juga ada habatus saudanya. Nah, itu coba saya padukan dan saya kasih teman-teman, katanya enak. Nah, enak. Terus saya berpikir, kenapa kok ini tidak saya bikin produk? Akhirnya saya bikin produk, awalnya saya ngurus izin dulu. Siapkan tempat, saya urus izin. Ya, namanya izin ya susah gampang, Bu ya. Oh, iya. Nah, prosesnya. Ya, akhirnya dalam waktu 2 bulan, alhamdulillah clear, izinnya udah selesai. Nah, setelah selesai, otomatis produk sudah saya siapkan dengan packaging yang seperti itu. Nah, ketika saya berproduksi sekitar 2 bulan, 3 bulan kemudian, nah produk saya ini diketahui pemerintah setempat, pemerintah desa pertama. Tiga para desa, pendamping desa Ibu Sayu namanya. Nah, akhirnya dibawa ke kabupaten. Diskoperindak ya, berarti. Ya, Diskoperindak. Nah, dibawa ke kabupaten, lalu dipromosikan ya, diajak pameran dan sebagainya. Terus di bulan 4 2018 saya ditawari untuk expo pameran atau mengikuti event pameran di Malaysia. Oh, keren. Ya. Nah, waktu itu saya nggak nyangka sih, produk baru yang belum dikenal orang, tiba-tiba saya diajak pameran kelasnya ya internasional lah ya. Dan setelah saya siap dari dinas setempat mengambil produk saya untuk dimintai sampel ya, untuk dikirim ke Jakarta. Waktu itu yang menangani Kemendes, Kementerian Desa. Nah, setelah saya kirim ke Jakarta beberapa bungkus, setelah di sana dicek otomatis, karena namanya ke luar negeri, ke negara lain, otomatis produk itu kan harus aman. Iya. Nah, setelah saya
apa namanya, saya kirim ke sana 1 minggu, dicek ternyata itu lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah lolos. Jam 11 malam saya ditelepon oleh Dirjen Kemendes bahwa biasanya Bapak lolos untuk mengikuti Expo ke Malaysia. Alhamdulillah, ya dengan saya tidak menyangka dan semua akomodasi dibiayai oleh pemerintah, tapi melalui Kemendes. Nah, tidak menyangka ternyata saya bisa berangkat ke Malaysia. Dan waktu itu karena keterbatasan ya, sehingga saya tidak bisa membawa terlalu banyak. Waktu itu saya membawa 100 pack ini. 100 bungkus ini isinya 10 saset. Dan ada beberapa yang isi ulang, yang curah, yang isi 100 gram. Dan alhamdulillah di sana habis terjual. Kalau tidak salah kalau diuangkan sekarang, kalau diuangkan Indonesia dapat uang 3 jutaan jualan di sana. Seneng banget soalnya pameran di luar negeri habis gitu habis, ya Pak Arman ya. Dan setelah perjalanannya waktu di tahun nggak sampai setahun ya, beberapa bulan kemudian ngetrennya parfum kopi. Iya. Pengharum ruangan yang terbuat dari kopi. Pandemi itu seru-serunya itu. Waktu itu terkenalnya aromaterapi dan harganya mahal. Karena menggunakan pembungkusnya itu karung goni. Iya. Karung goni yang khusus untuk pengrajin. Nah, saya mencoba. Ya, kita meniru dikit kan enggak apa-apa, Bu ya. Enggak apa-apa. Nah, lalu dengan saya saya proses dengan sedikit tampil berbeda lah dengan yang lain. Biasanya kalau yang lain kadang-kadang enggak ada mereknya di karung goninya, hanya di luarnya saja. Saya mencoba untuk semuanya ada merek bolak-balik. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu, kurang lebih saya eksperimennya 1 bulan, Bu. Karena untuk menemukan kemasan yang pas, ukuran yang pas, dengan gram-gram yang pas. Sehingga tahan berapa bulannya pas. Ya, pas gitu. 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian, saya sudah bisa menjual. Dan alhamdulillah di tahun 2018 hampir akhir ya, itu lumayan orderan. Nah, terus saya didatangi beberapa dinas ya dari pemerintah, baik itu mulai dari kabupaten sampai ke provinsi, karena salah satunya nyantol jadi agen, jadi apa ya? Ya pokoknya sebagian reseller. Reseller lah itu, dan pasar. Dan alhamdulillah ordernya lumayan banyak. Bahkan pernah diekspor ke Perancis dengan menggunakan mereknya ini. Nah, ini menggunakan bahasa Perancis. Saya dikirimi bahasanya, tulisan Prancis, suruh ngetik di sini gitu. Lumayan, kemarin ke Prancis itu sampai 500 piece. 500 piece, lumayan 500 ini. Ya, juga kalau di dalam negeri sendiri, kalau parfumnya sudah sampai ke Kupang, ke Irian Jaya, ke Jawa, kalau Jawa Tengah ya sudah banyak, dari Jawa ya banyak. Yang sampai saat ini bertahan, Denpasar sama Jawa. Masih produksi. Maksudnya masih order terus. Kalau setelah pandemi itu merosot sampai 80%. Kok sebentar. Yeah. Pandemi meningkat, setelah pandemi kok malah merosot? Sebelum pandemi ini lumayan orderan. Sebelum pandemi. Jadi setelah pandemi langsung merosot. Langsung merosot karena kemarin saya dapat buyer itu Ibu dari Direktur Utama PT Sarinah Jakarta, Tamrin itu. Iya. Itu dapat bayar dari situ saya dengan parfum ini. Ada di 5 toko ditaruh sama beliau, termasuk di Tamrin sana, di GWK, di Malang juga, pokoknya 3 tempat. Itu 2019 pertengahan mulai order. Begitu pandemi tutup kan, Bu. Oh iya. BUMN kan tutup. Kan nggak boleh juga sih. Akhirnya dikembalikan produk saya yang karena pandemi di bulan 3, bulan 2, 25 Maret kita sudah mulai tutup semua. Tutup. Di bulan 2 tuh order 200 piece kalau nggak salah. Kan belum begitu terjual, hanya terjual beberapa aja. Dan itu pun baru-baru dipajang. Akhirnya dengan berat hati dari direktur itu nelpon untuk kembalikan sementara. Daripada rusak. Tapi alhamdulillah dengan dikembalikan itu masih tetap bisa dijual. Itu hebatnya Tuhan. Itu bisa dijual.
Pak Arman, berarti Nggih. sudah banyak pengalaman ya, Banyak, soalnya ya, sudah sampai ekspor sudah, Nggih. pameran keluar sudah, Sudah. gitu. Dan ternyata kerja ini juga ada tim ya nih ya, ada Nggih. tim pemasaran. Nggih, ada Bapak. Pak siapa Pak Samsul. Pak Samsul. Hmm. Masih saudara ini atau? Enggak, hanya teman biasa. Oh gitu. Beda banyak, bisa beda dusun. Gini Pak Arman, kenapa berpikir dari kopi, yang kopi rempah terus ke jahe juga? Nggih. Nah itu gimana ini? Kalau jahe ini apa ya, secara tidak sengaja. Artinya gini, saya kemarin 2 bulan yang lalu awal November ya, awal November itu dikasih teman jahe itu 10 kilo jahe merah. Karena saya kopi hot saya menggunakan jahe merah. Nah sedangkan kopi hot sekarang produksinya sementara tidak saya produksi secara banyak karena pemasarannya agak susah, kita UKM mengaku memang agak susah. Terus saya mencoba, kenapa kok tidak membuat jahe merah ini bisa diminum langsung berupa serbuk. Bagaimana cara Bagaimana caranya itu? Nah setelah itu saya koordinasi sama teman yang biasa mengolah gula semut. Oh benar, Nggih. karena prosesnya sama. Hampir sama, Ya. hanya beda ramuannya aja. Ya. Akhirnya tanya-tanya, oh gini cara gini, akhirnya saya praktekkan sendiri dalam waktu 1 minggu lah kurang lebih. Itu berhasil, cuma sekali gagal, jadi jenang. Ya, karena kalau kita ngaduknya nggak benar atau Ya. kita nggak pas dalam komposisi suhunya Ya, menjadi gelembungnya, ya berarti Itu. nggak jadi. Nggak kan jadi gitu. serbuk. Iya. Itu. Kalau nggak gitu ngeras kan Ya. gitu ya. Terus komposisi ini saya coba saya padukan lagi. Ini karena pengalaman saya sendiri Bu ya. Saya dulu pernah diklat herbal juga di Jogja. Itu sertifikatnya dari situ. Oh Ya. iya. Itu komposisi coba saya kasih beberapa ramuan yang bisa mendukung manfaat jahe ini lebih bagus. Karena jahe ini kan bagus manfaatnya. Iya. Sedangkan untuk mengkristalkan itu butuh gula. Iya. Gula berisiko untuk kesehatan. Jadi bagaimana untuk mengimbangi karbohidrat yang ada pada gula itu supaya tidak berpengaruh pada khasiat yang lain. Artinya jahe saya campuri dengan serai. Serai manfaatnya bagus. Iya, betul. Saya campur dengan daun salam Betul. yang bisa menetralkan kadar gula. Iya. Terus saya campur juga dengan cengkeh untuk lebih menghangatkan. Terus juga dengan kayu manis. Ya, Jadi, karena kayu manis ini untuk yang diabetes nggak usah takut. Nggak usah Ini takut kan gitu. Untuk pengobatan diabetes kayu manis itu cukup bagus. Cukup bagus. Gitu. Nah, jadi keempat rempah itu saya padukan. Nah ternyata setelah saya minum 1 minggu aja enak sekali. Bahkan saya sudah nggak ngopi pun nggak apa-apa. Awalnya saya kan ngopinya keras Bu. Ngopinya keras, sehari bisa 3 kali. Iya benar, saya juga merasa. Ketika saya pakai itu ngopi nggak masalah. Tapi kalau kopi ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kopi itu, karena hampir sama gininya. Perpaduan rempahnya hampir sama. Gitu. Kalau untuk itu saya percaya, karena Nggih. saya salah satu penikmat kopi. Nggih. Nah ini makanya kemana-mana saya pakai gelang kopi. Karena saya penikmat kopi, Nggih, jadi nggih. saya suka memang dengan kopi, segala Nggih. macam kopi sih, varian kopi saya suka, mulai robusta, arabikanya, saya suka semua, mau excel, sake, mau apa aja, pokoknya yang namanya kopi saya suka memang. Jadi kalau kopi memang saya lumayan paham di sini. Dan ketika kopi dicampur rempah, saya juga merupakan orang yang mengenalkan rempah karena orang tua saya dulu minumnya itu sudah pakai rempah. Nggih, nggih. Terus gulanya nggak pakai gula putih tapi pakai gula Ya, merah yang digigit itu, gitu nggih, loh. nggih. Jadi minumnya ini dibalik, terus diseruput, digigitin gula merah Itu dulu lebih itu asik gitu ya. Kalau masuk angin malah dibakarin kelapa sama bawang merah, masuk angin pasti hilang Nggih, nggih. gitu loh. Jadi suka banget. Senang sekali ini Pak Arman. Ada harapan enggak ke depan untuk produk-produk panjenengan nih? Kalau dulu kopi hot ini sudah melanglang buana kemana-mana, termasuk pasar besar saya di Kalimantan dulu. Nah di sana lumayan ordernya, sampai 1 bulan sampai hampir 500 pack ini per bulan. Nah, karena teman Pandemi saya itu. karena teman saya itu kurang bisa dipercaya, akhirnya dia bawa produk saya lumayan banyak, enggak di store. Makanya saya mandek. Banyak yang telepon ke sini gini untuk gimana nyari lagi gitu. Akhirnya dengan itu akhirnya
saya hentikan produksi sementara. Saya ingin menemukan pasar yang pas supaya ini bisa seperti dulu lagi berlanjut. Bismillah, moga-moga Nggih. aja ini nanti bisa. Mungkin sahabat-sahabat yang di sana boleh Ami kasih referensi bahwa memang kopinya enak. Jadi mungkin ada yang mau pengen bekerja sama dengan beliau, nanti bisa hubungi di adminnya kita untuk bisa nanti langsung kita kasih ke nomor beliau. Jadi kopi ini cukup lumayan enak dan harganya harga bersaing dan sudah dikenal di mana-mana. Harapan untuk kita nih ya, karena sekarang ini kan ekonomi lagi lesu banget. Teman-teman UMKM ini tidak hanya di Jawa Timur, ternyata di sini pun juga kan sama gitu. Mungkin ada nggak Kiat harapan sendiri untuk bukan hanya sebagai UMKM, tapi apa sih? Apalagi sekarang sudah ada produk baru nih ya Pak Arman, jahenya. Karena ini kan jahe ini masih manual nih kerjain ini. Berarti kalau sudah ada pesanan nggak ini yang untuk jahenya? Mungkin ada pesanan banyak sudah untuk jahenya atau gimana? Kalau jahenya sementara saat ini tenaga marketingnya kan masih door to door untuk memperkenalkan produk. Karena terus terang untuk pengusaha seperti UKM seperti kami ini terkendala di permodalan. Kalau kita harus ngedrop langsung ke toko-toko, otomatis toko dengan produk baru, mungkin tidak bisa cash, paling nggak consignment dia. Consignment itu beresiko karena produk baru belum dikenal. Nah sementara ini kiat saya sementara ini mengarahkan Mas Samsul ini untuk door to door memperkenalkan, menjual secara personal. Nah, hasilnya gimana? Lumayan enggak ini Pak Samsul? Ya, sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Mungkin karena situasi pandemi, jadi konsumen atau warga yang saya datangi itu secara door to door itu ya apa namanya, mungkin karena faktor ekonomi, keuangan terutama ya. Tapi selama saya berjalani secara door to door, alhamdulillah tetap masih ada. Masih ada. Sudah pernah dicoba online kah? Kalau online melalui Facebook aja Mas ya. Facebook. Ada Messenger juga. Yang lainnya belum. Kayak misalkan Tokopedia, terus Shopee gitu. Nah, sekarang gini Bu, untuk WJ ini kan kemarin saya ke kabupaten itu karena PRT-nya itu belum keluar, karena PRT kopi dan jahe itu harus berbeda. Ya, harus beda. Oke, jadi nah sekarang tadi pagi kan sudah keluar. Nah, ini rencananya saya produksi lumayan banyak nanti, ya mudah-mudahan ada modal Bu ya. Nah, itu saya mencoba untuk masuk ke toko-toko modern rencananya. Nah, kalau nanti Ibu bisa membantu, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Bismillah kita coba ini ya. Nah, dengan mekanisme yang Ibu sampaikan tadi, ya kami akan mengikuti lah supaya jahe ini bisa menembus pasar. Ya. Pasar lokal, bahkan kalau bisa pasar nasional. Dan bisa membuka lapangan kerja. Ya, itu intinya itu. Seperti kami ini. Saya senang aja bantu, mencoba, karena kita kan memang hidup harus saling membantu satu sama lain ya. Semoga aja usaha kita nanti ini akan ada dampaknya gitu. Nah, untuk WJ ini kemarin kami kembangkan camilannya juga. Jadi camilan ini kan waktu kita mengkristalkan itu ada yang kasar. Ya. Nah, yang kasar ini kalau seandainya tidak dibikin camilan, kita haluskan. Ya. Di blender dulu terus diayak lagi. Diayak lagi. Nah, ini supaya bisa dikonsumsi langsung, mungkin orang ingin langsung atau mungkin tidak perlu nyeduh, langsung dipakai dicomot dimakan bisa. Sama driver ya. Ya, soalnya kalau kita mau memblender ini kan butuh tenaga sebenarnya. Soalnya kristal itu kalau kita kadang ngaduknya nggak terus diaduk kan mesti banyak. Ya, jadi ya memang benar. Jadi akhirnya kalau dibuat seperti ini kita nggak perlu ngaduk. Yang bisa dihaluskan ya biar halus, yang sudah kecil tinggal di blender aja. Itu termasuk ide yang bagus Pak Arman, benar. Bagus sekali dan semoga nih teman-teman ya nanti bisa dilihat ini produknya, camilannya. Jahe. Tapi harapan saya sebagai marketing kepada usaha ini, saya inginnya sih untuk permen camilan itu dikemas
dibentuk yang itu apa? Yang nggak padat seperti permen. Kalau ini kan masih ukurannya nggak sama, Bu. Ukurannya kan nggak sama itu. Jadi Tapi sebenarnya asik juga karena ada manisan-manisan itu yang ukurannya nggak sama itu malah keren karena kadang orang-orang cuman pingin nyomot asal ini benar aja. juga sih. Sebenarnya kan gitu. seperti itu juga gitu loh. Kalau dibikin sama sudah banyak gitu loh. Kalau yang seperti ini benar-benar kayak camilan akhirnya gitu loh. Iya. Soalnya untuk bikin sama harus ada cetakan. Iya. Kalau ini kan tidak ada, artinya alami dengan bentuk sendiri, terbentuk dengan sendirinya. Kadang kalau mau lagi ya dari jahenya itu dikupas tipis-tipis, terus tapi kan itu tetap harus ada pengeringnya dicampur gula untuk tidak keras. Itu jadi keripik jahe. Itu juga enak sebenarnya karena saya juga ngajarin untuk bikin seperti itu. Kalau jahe lagi melimpah, kita kan kasihan. Jadi kalau diiris tipis-tipis, terus akhirnya itu dikeringkan, tapi ada sedikit campuran untuk pemanisnya, kita gigit-gigit itu juga enak. Gitu. Oke, Pak Arman, semoga kedepannya ini nanti menjadikan sesuatu yang lebih sukses lagi, dan jangan pernah patah semangat. Kita akan mencoba untuk berjuang demi UMKM. Ada harapan untuk teman-teman, ada pesan untuk teman-teman UMKM ini? Harapan, mungkin kalau harapan semua UMKM itu mungkin hampir sama. Yang pertama itu harapannya supaya produknya itu bisa menembus pasar, intinya nomor satu itu. Terus kalau sudah menembus pasar bisa dinikmati masyarakat secara luas. Tentunya UMKM ini mungkin secara finansial ya itu di situ kendalanya. Terus untuk bersaing dengan produk-produk besar pabrikan itu kita mungkin jauh ketinggalan gitu. Karena kalau produk-produk yang sudah brandednya itu menang, otomatis mereka akan menang di periklanan dan sebagainya. Itu biayanya bukan besar. Sekarang ini era teknologi, mungkin kita bisa menembus kalau masalah untuk sponsor ya, untuk periklanan bisa. Terus harapan yang berikutnya mungkin dari pemerintah. Perhatian dari pemerintah itu yang sangat perlu, terutama untuk menyupport satu pemasaran, karena banyak toko-toko retail, toko modern yang mungkin notabene kita UKM ini mau masuk itu agak susah. Agak susah. Susahnya itu kadang-kadang karena produknya yang gini yang gitu, karena itu yang saya alami sendiri. Banyak penolakan. Ya, intinya mungkin ada sesuatu lah, ada fee di sana yang harus kita siapkan yang gitu. Seperti itu. Nah ini untuk pemerintah, tentunya pemerintah itu kan punya kuasa, harusnya bisa mengkondisikan lah untuk menjembatani toko-toko retail itu supaya bisa menerima produk UKM yang sudah ada di daerahnya masing-masing. Mungkin saya bisa kasih masukan nih ya Pak Arman ya, mohon maaf tapi sebelumnya sebenarnya pasar retail untuk sekarang ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, pokoknya ada undang-undang yang sudah ada bahwasanya setiap pasar retail atau tempat-tempat keramaian seperti bandara, pelabuhan itu wajib menyediakan 30% dari space lahan itu untuk penyediaan tempat ekspos produk UMKM. Jadi kita sudah punya undang-undang itu. Sebenarnya undang-undang itu bisa kita gunakan untuk supaya produk kita masuk ke sana. Tetapi memang, mohon maaf, yang Ami tahu adalah untuk masuk ke bisa masuk ke produk itu mereka punya aturan-aturan, di mana aturan itu tidak mereka buat untuk mempersulit, tetapi memang itu yang harus diadakan sebagai acuan perlindungan konsumen. Jadi misalkan kayak di sini kalau sudah ada expirednya, tapi harus ada kode produksi. Kalau komposisinya ada, berarti untuk net harganya, paling tidak untuk izinnya. Terus diusahakan untuk halal, kalau belum ada keluar izin halalnya, jangan digunakan halal yang ini kan termasuk pemalsuan, nggak boleh, memang seperti itu. Terus ada lagi komposisi harus jelas, terus penyimpanan. Jadi nanti kapan-kapan kita akan ngobrol. Jadi bagaimana menembus pasar retail itu sebenarnya bisa kita pelajari.
Jadi kalau misalnya nanti itu semua sudah terpenuhi, tinggal kita membawa surat yang bekerja sama dengan pemerintahan karena undang-undangnya jelas. Itu kita bisa ada pengajuan. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di sini belum ada komposisi, mereka pasti akan tolak. Karena bukan berarti tidak mau, tapi mereka ada undang-undang perlindungan konsumen, ketika itu tidak ada, mereka nanti yang kena, terus pihak UMKM juga kena. Gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin itu nanti kita akan coba bantu apa yang dibutuhkan pada produk ini yang wajib dipenuhi sehingga produk ini bisa masuk ke situ. Bismillah aja kita coba ya nanti. Semoga karena ini produknya enak. Oke, mungkin saya akan bantu di situ. Kalau untuk teknologi tepat guna, biasanya ketika produk ini sudah bagus, semoga saja pemerintah akan melihat untuk membantu teknologi tepat gunanya, karena kalau manual terus capek juga di tangan ya. Soalnya kita 2 jam. 2 jam ngaduk, itu pun nanti setelah diangkat masih harus diaduk lagi kan, belum nanti kalau nggak bisa dijemur kan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Hai sahabat AMI, dimanapun ada berada, kita sebagai UMKM itu memang harus ulet kayak beliau ini. Jadi beliau berusaha untuk bagaimana mengenalkan produk, membentuk tim pemasarannya sendiri untuk marketingnya sendiri. Itu satu yang sudah sangat keren sekali. Dan mari kita tetap bergandengan tangan ya, bergandengan tangan untuk saling menguatkan satu UMKM dengan UMKM yang lainnya. Dan terus berjuang, jangan pernah patah semangat, karena perjuangan itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Betul ya. Jadi ketika kita mau berusaha keras, hasil itu pasti akan kita dapatkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata, jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Salam kopi.